Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ajengan, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, hadir di tengah kita Pak Camat, Pak Kabak Kesra, Pak Lurah, lembaga MUI serta DMI, panitia peringatan Maulid dan Tablik Akbar sekaligus DKM Masjid As-Salam, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena sekarang kita temanya masih memperingati Maulid, saya ingin mengajak kita untuk mengingat lagi sejarah. Bu, waktu Nabi berangkat hijrah, beliau mampir di satu desa yang bernama Kuba. Ngapain Nabi di Kuba? Ternyata Nabi bikin masjid. Makanya yang berangkat haji atau umroh pasti tuh sholat sunnah di Masjid Kuba. Nabi berhenti di Kuba, yang Nabi kerjakan ternyata Nabi mendirikan masjid. Dari Kuba Nabi melanjutkan perjalanan masuk kota Madinah. Apa yang Nabi kerjakan di Madinah? Ternyata Nabi juga bikin masjid. Ini bertanda buat kita umat Islam kali ini, bahwa kita umat Islam nggak boleh jauh-jauh dari masjid. Kita umat Islam Cimahi Utara nggak boleh terpisah dari masjid. Sebab kalau kita terpisah dengan masjid, dua-duanya rugi. Kita umat Islam dengan masjid ini persis kayak ikan sama air. Nggak boleh jauh, nggak boleh terpisah. Saya tanya, ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada, namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang Pasir Kaliki ngaku agamanya Islam, tapi hidupnya jauh dari nilai-nilai Masjid As-Salam, itu sama juga ikan dikit lagi modar. Minta tolong echonya matikan sound system nih. Echonya dimatikan saja, suaranya biar bulat. Cek, 1, 2. Nah, dah atur nuhun. Ulah dioprek-oprek deui, Kang. Pak Lurah, nih soundnya udah lunas apa belum ini nih? Atur nuhun. Sound system kita doakan, mudah-mudahan teknisi sound system masuk surga. Bareng sama sound-soundnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa fungsi utama Masjid As-Salam di tengah-tengah kita? Umat Islam Pasir Kaliki, Pasir Kalikinya. Apa fungsi utama masjid di tengah-tengah kita? Pertama, nyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Masjid As-Salam adalah tempat kita meningkatkan kualitas iman. Dengan apa? Memakmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah. Saya tadi dikasih tahu soal sholat berjamaah sama RW. Ustadz, alhamdulillah warga sini mah kalau sholat berjamaahnya rajin-rajin Ustadz. Zohor beduk di masjid, asar beduk di masjid, maghrib beduk di masjid. Orangnya lo yang ngomong lo ya lo.
Memakmurkan masjid, tempat kita meningkatkan kualitas iman. Dengan apa? Ibadah yang wajib, ibadah sholat. Nabi pernah menyampaikan begini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan tentang sholat. Semua kita pasti di akhirat akan ditanya sholat kita masing-masing. Nih, malam ini nih yang hadir di parkiran Masjid As-Salam nih, ada nggak 50 orang nih? 100 orang? 1000 orang? Campur yang goib di kebun-kebun itu. Ratusan orang yang malam ini hadir di masjid, yakinlah saudara, kita akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Pasir Kaliki pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Ada di sini yang sholatnya kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang kita lihat. Puncak tertinggi dari tujuan ibadah sholat, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar, agar kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita lihat dulu, saudara, perbuatan keji itu adalah perbuatan binatang buas. Tapi manusia kita ini mampu melakukan apa yang tidak dilakukan oleh binatang buas. Contoh, sebuas-buasnya harimau, belum pernah kita dengar harimau membunuh anaknya sendiri. Betul apa tidak? Tapi kita manusia bisa lebih buas daripada harimau. Yang tidak sanggup dilakukan harimau, kita sanggup mengerjakannya. Berapa banyak bapak yang tega membunuh anaknya sendiri? Atau sebaliknya, berapa banyak ibu yang tega membuang bayinya di pinggiran sawah? Atau sebaliknya, berapa banyak anak yang tega menyembelih leher ibu dan bapaknya? Yang tidak bisa dilakukan binatang buas, kita manusia sanggup melakukannya. Maka dengan sholat yang benar, baik dan benar, maka insya Allah kita tercegah dari perbuatan-perbuatan binatang buas. Makanya di akhirat itu nanti kita dibangkitkan, sifat kita itu mengikuti perbuatan binatang buas yang waktu di Cimahi kita kerjakan. Disandarkan pada sifat-sifat binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada orang di akhirat dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan. Hei, maung. Kenapa? Karena waktu hidup di Jawa Barat perbuatannya persis seperti perbuatan maung. Apa perbuatan maung? Mau menang sendiri, egois, nggak mau dengerin omongan orang, merasa dirinya benar sendiri. Banyak nggak orang kayak begitu tuh? Maung. Maung. Lihat saja, dimanapun ada hutan pasti rajanya macan. Betul? Walaupun hutan belum pernah mengadakan pilkada. Tapi nggak mau tahu ada pilkada apa tidak, pokoknya saya raja. Setelah mau naik jadi raja, bukan melindungi rakyatnya, ini malah makanin rakyatnya sendiri. Maung. Katanya kereta cepat Wus membantu perekonomian rakyat bawah, ujung-ujungnya ngutang.
Ada lagi di akhirat, manusia dibangkitkan, badannya badan manusia, tapi mukanya muka monyet. Kenapa? Waktu hidup di Cimahi, perbuatannya persis perbuatan monyet. Bu, ibu tahu monyet? Ya tahunya jangan ngeliatin saya lah. Apa perbuatan monyet? Tamak, rakus, serakah. Itu perbuatan monyet tuh. Manusia banyak nggak yang begitu tuh? Coba sajalah ibu main ke kebun binatang. Mampir sebentar di depan kandang monyet. Perhatikan perilaku monyet. Kasih cau dimakan. Kasih lagi tangannya megang. Kasih lagi kakinya nyekel. Mulut ngunyah, tangan megang, kaki nyekel. Temennya kita kasih masih disambar juga. Monyet. Selama di Cimahi masih bergentayangan perbuatan monyet. Selama di Jawa Barat masih bergentayangan sifat monyet. Selama di Indonesia masih bergentayangan perbuatan-perbuatan monyet. Maka kemakmuran, kesejahteraan buat rakyat hanya akan tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, yang miskin tambah sengsara. Kenapa? Nauzubillah min. Aya deui di akhirat orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Nauzubillah summa nauzubillah. Hei, tikus. Bahasa Jermannya berit. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia perbuatannya persis perbuatan tikus. Apa perbuatan tikus? Menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi. Kan tikus begitu tuh, betul? Kita punya barang, kita taruh di kotak, kita taruh di laci, kita taruh di lemari, kita kunci, digerogotin. Hei, tikus. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digerogotin. Tikus. Beras rakyat disimpan baik-baik di Bulog, digerogotin. Tikus. Hei, tikus. Suami naruh uang di bawah lipatan baju. Ayo ngaku lo. Nah, sekarang kita lihat korelasinya. Bagaimana mungkin tuh puncak tertinggi dari tujuan sholat kita bisa sampai. Kalau ternyata, nah saya mau bicara faktanya. Kalau ternyata, maaf. Rupa-rupanya masih banyak di antara kita yang mendirikan ibadah sholat cuma sekedar gugurin kewajiban doang. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai? Masih banyak di antara kita yang dalam sholat mengerjakannya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi dia jadi media untuk melakukan perubahan menuju kebaikan. Ini muhasabah nih, pentingnya ngaji kayak begini nih kita muhasabah karena diajarkan oleh agama. Apa muhasabah itu? Cari kelemahan diri untuk kita perbaiki. Oh, ini susah nih. Dulu tahun 86, 87 saya dibawa mondok ke pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Satu hari bapak saya datang jengukin. Allah yarham ke Haji Zainuddin MZ. Bapak saya. Bapak aing. Kata bapak saya, Fikri, jadilah kamu manusia dewasa dengan bermuhasabah. Temukan kekurangan dirimu, kamu perbaiki.
agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Hese, hei, hese naon hese? Susah. Kenapa? Nyari kelemahan sendiri, nyari kesalahan sendiri. Susah, sulit. Paling enak tuh nyari kesalahan orang. Ngerasa diri paling benar lalu nyari-nyari kesalahan orang. Itu paling gampang. Tapi begitulah. Malam ini kita muhasabah, introspeksi. Tujuan sholat tidak tercapai karena masih banyak di antara kita yang dalam mendirikan sholat cuma sekedar gugurin kewajiban saja. Maka jangan heran kalau ada orang yang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sholatnya giat, tapi ngomongin tetangga hobi. Bukan di Pasir Kaliki, di kelurahan sebelah. Di kelurahan sebelah orangnya begitu tuh. Sholatnya merajin, tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Seneng nyakitin hati tetangga. Tuh di kelurahan sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari Pasir Kaliki katanya. Sami mawon. Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, saya pengen tutup. Sampai jam berapa pidatonya di sini? Jam 12. Wah, nggak bayar aja nawar pidato sampai jam. Saudara, ini penting. Nih sambil ngaji kita nih. Syariat agama Islam, ajaran agama kita itu mengajarkan tentang keseimbangan. Itu konsep ajaran Islam tuh. Enggak ada yang satu lebih tinggi dari yang lain. Enggak ada. Islam itu sangat menjaga keseimbangan. Contoh nih, orang kaya disuruh bantu yang miskin. Betul apa enggak? Tapi sebaliknya, Islam ngajarin yang miskin. Bekerjalah lebih giat, tekun, ulet, jujur, berdiri di atas kakimu sendiri. Itu seimbang tuh. Orang kaya, kau kaya. Iya Pak, bantuin yang miskin. Kau miskin, iya Pak, berusaha lebih giat, tekun, jujur, ulet, berdiri di atas kaki sendiri, hidup jangan pernah jadi beban buat orang lain. Itu ajaran seimbang Islam tuh. Tuan rumah wajib menghormati tamu. Ajaran Islam apa bukan? Ajaran Islam apa bukan? Ajaran Islam. Tapi juga di lain sisi Islam mengajarkan seorang tamu harus tahu diri, seimbang. Kau tuan rumah, iya Pak, wajib hormati tamu. Kau tamu, iya Pak, harus tahu diri. Kalau besok hari kerja sebaiknya pidato nggak usah lama-lama. Nah, seimbang. Bapak Ibu saudara-saudara, nah kita lihat nih satu contoh misalnya. Saudara, sholat itu melatih kita untuk menjadi manusia yang rendah hati. Sedikit demi sedikit menjauhkan kesombongan dalam diri kita. Orang yang sholatnya berhasil, dia akan terhindar dan menjauh dari perilaku sombong. Ayo kita lihat. Bu, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Bercanda kita sama teman, dipukul lengan kita, kita senyum. Bercanda kita sama teman, dipukul pundak kita, kita tertawa. Tapi bercanda kita sama teman, dikelepak kepala kita, nanti dulu. Betul apa tidak? Tinggi dan mulia. Benar? Saya tanya, kepala kita mahal apa enggak? Mahal. Ada lurah nih. Tanya sama Pak Lurah tuh. Pak Lurah enggak mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum pernah foto di KTP gambarnya gambar dengkul. Belum pernah. Ayo kita lihat. Anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal. Begitu sujud menghadap Allah, samanya
ada persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Maka aneh, aneh kalau ada orang yang sholatnya rajin, tapi sombongnya malah makin menjadi-jadi. Itu artinya sholat yang didirikan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Jelas? Jelas? Ayo kita orang Pasir Kaliki, mulai malam ini sholat bukan cuma rutinitas, tapi juga sholat menjadi media agar kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Nabi sholatnya paling sempurna, betul. Rukun syaratnya paling top. Bahkan Nabi sholatnya paling lama kalau beliau sholat sendirian. Nah ini penting nih. Nabi itu sholatnya lama kalau sendirian. Tapi kalau berjamaah, Nabi ngajarin, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Kalau jadi imam, ulah lilah. Kekuatan makmum nggak sama. Ada makmum tua renta ikut sholat berjamaah, kalau berdirinya terlalu lama dengkulnya gemeteran. Ada nggak kayak begitu tuh? Loba. Ada makmum yang selesai sholat berjamaah sudah janjian mau terima komisi duit penjualan sawah. Ada nggak? Ayah. Anak muda janjian sama pacar ketemu di jembatan habis sholat isya berjamaah. Imamnya terlalu lama, turun hujan lebat. Itu pacar hanyut di bawah banjir. Nabi sholatnya paling khusyuk, rukun syaratnya paling sempurna, sholatnya kalau sendirian paling lama. Ayo kita lihat, begitu Nabi selesai melaksanakan ibadah sholat, kembali dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi jadi manusia yang lebih bermanfaat. Itu sholatnya berhasil tuh. Kita sholat sih sholat, kalau mau ngebantu orang, lebih sering pilih kasih dan pandang bulu. Cicing lah. Kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu, saudara, yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Betul apa tidak? Orang yang sholatnya berhasil, dia berbuat baik, nggak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Maka sholat jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Selesai ibadah sholat, kita kembali ke tengah masyarakat jadi manusia yang bermanfaat. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, fungsi masjid di tengah-tengah kita masyarakat Pasir Kaliki. Masjid adalah bukan cuma tempat ibadah, tapi juga tempat pendidikan, belajar mengajar. Saya yakin di masjid kita As-Salam nih, DKM sudah mengatur waktu sedemikian rupa. Menghubungi ajengan-ajengan guru-guru untuk mengajar di sini. Pengajian ibu-ibunya hari apa di sini? Kamis jeng Minggu, Kamis jeng Ahadnya. Bapak-bapaknya hari apa? Hah? Belum remaja dan pemudanya, belum anak-anaknya. Betul apa tidak? Maka fungsi masjid yang kedua adalah memberikan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan umat. Maka tadi lagi pesan Pak Camat, kalau ada pengajian-pengajian di masjid yang DKM-nya sudah mengatur, lalu Allah berikan kita kesehatan, keluangan waktu, maka hadirlah kita di pengajian-pengajian di masjid yang kita cintai. Saudara, tuh tadi Pak Camat nih enaknya kalau punya camat, ustadz.
Camat, bukan ketua camat. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib terus buat kita. Dari mulai kita buayan sampai masuk ke liang lahat, maka hukumnya adalah wajib. Saudara, ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita serap, manfaatnya kembali buat diri kita sendiri. Semakin banyak yang kita tahu, tentu semakin hidup ini mudah buat kita. Maka Masjid As-Salam, DKM sudah mengatur berbagai macam waktu, hari dan guru-gurunya. Allah berikan kita kesehatan dan keluangan waktu hadir untuk menimba ilmu di sini. Saya pengen titip pesan, terutama buat anak-anak saya, para remaja, para pemuda. Tidak ada yang meragukan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu hanya dimiliki oleh manusia. Selain ilmu, bisa dimiliki manusia, bisa dimiliki hewan. Disebut keterampilan. Tapi kalau ilmu, cuma manusia saja yang pantas memilikinya. Tidak ada yang memungkiri bahwa kemajuan ilmu sangat memudahkan dan menguntungkan buat masyarakat bangsa manusia. Maka saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda Pasir Kaliki. Para pemuda, para pemuda. Nih yang hadir aki-aki semua apa ini? Ini kampung apa sih kita namanya ini? Hah? Pasir Kaliki ya? Para pemuda Pasir Kaliki? Para pemuda? Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Cimahi saja. Para pemuda, kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Jawa Barat saja. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Indonesia saja. Tapi kalian para remaja dan pemuda, bagian dari masyarakat dunia. Kalian akan bersaing dengan orang Cina. Kalian akan bersaing dengan orang Korea. Kalian akan bersaing dengan orang Jepang. Kalian akan bersaing dengan orang Arab. Kalian akan bersaing dengan orang Eropa. Tanpa ilmu pengetahuan dan keterampilan, kalian hanya akan tersingkir di pojok-pojok kehidupan di masa-masa yang akan datang. Para pemuda, Cimahi ini rumahmu. Jadilah kalian tuan di rumah kalian sendiri. Para pemuda, Indonesia ini lapanganmu. Jadilah kalian pemain di lapangan kalian sendiri. Dengan apa? Ilmu pengetahuan dan keterampilan. Tanpa ilmu pengetahuan dan keterampilan, kalian hanya akan jadi kacung di rumah kalian sendiri. Kalian hanya akan jadi penonton di lapangan kalian sendiri. Harta kekayaan Indonesia habis digondol oleh orang luar. Terbukti apa belum? Terbukti apa belum? Ayo anak-anak saya para remaja, adik-adik saya para pemuda, bangkitkan semangatmu untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kalian yang lebih berhak atas rumah ini. Kalian yang lebih berhak atas lapangan ini. Bangsa ini akan kami titipkan di atas pundak kalian. Bersainglah karena kalian bagian dari masyarakat dunia. Hanya dengan ilmu dan keterampilan, insya Allah kalian bisa mengatasi masalah kalian di masa yang akan datang. Adik-adik saya para pemuda, anak-anak saya para remaja, zaman kalian 5 tahun, 10 tahun lagi lebih susah ketimbang zaman sekarang saya ini. Kalian sekarang juga sudah merasakan
betapa susahnya nyari kerjaan. Betapa sulitnya dan gak mudah nyari sepeser uang. Saingan begitu ketat. Di Jakarta itu, di pinggiran kota Jakarta, teman-teman saya itu banyak pedagang. Satu hari ngeluh sama saya, Ustadz, terpaksa banting setir. Orang sekarang ini belanja males ke pasar, pedagang tradisional. Orang sekarang ini lebih mudah belanjanya pakai online. Betul ya? Akibatnya kami ini bagaimana cara memenuhi kebutuhan anak istri, terpaksa kami banting setir. Saudara, jadi pedagang saja, jadi pedagang saingannya ketat. Jadi pedagang saingannya ketat. Jadi camat saingannya berat. Tanya Pak Camat, tanya Pak Samsul. Jadi camat aja, jadi pejabat saingannya berat. Enggak usah jadi pedagang, enggak usah jadi camat. Jadi ustadz aja saingannya berat. Adik-adik saya para remaja, para pemuda, kalian bisa merasakan sekarang ini. Bagaimana 5 tahun yang akan datang? Bagaimana 10 tahun yang akan datang? Zaman itu adalah zaman kalian. Tanpa ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, kalian akan terseok-seok di pojok-pojok kehidupan. Saya katakan Indonesia ini rumah kalian. Indonesia ini lapangan kalian. Kalian yang lebih berhak jadi tuan di rumah sendiri. Kalian yang lebih berhak jadi pemain di lapangan kalian sendiri. Syaratnya dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, siap-siaplah tergeser di pojok-pojok kehidupan. Dulu saya ingat betul tahun 89 kami ini sempat punya rumah di Cimahi. Yang saya ingat tahun 89 itu kalau dari Padalarang tuh biasa dari Jakarta belum ada tol, lewatnya Puncak. Nah, sudah lewat Padalarang masuk Cimahi, Masjid Agung, naik ke kiri arah ke Lembang ke atas. Di mana jalanan itu tuh sekarang? Kami punya rumah di situ. Suasananya masih sangat asri Cimahi waktu itu. Tapi puluhan tahun kemudian Cimahi berubah menjadi metropolitan. Begitupun masalah yang ada di dalamnya enggak mudah untuk diselesaikan. Maka anak-anak saya, para remaja, para pemuda, hanya dengan ilmu pengetahuan, insya Allah kalian akan bisa tetap survive, malah menjadi pelopor dalam pembentukan kebudayaan bangsa di masa yang akan datang. 2. Yang ketiga, yang terakhir. Masjid As-Salam mengajarkan kepada kita orang-orang Pasir Kaliki untuk tetap menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, dan merawat persatuan. Masjid As-Salam mengajarkan kita nilai-nilai itu. Apa buktinya Ustadz? Ayo lihat. Rumah kita pasti menghadapnya arah yang berbeda-beda. Betul apa tidak? Rumah saudara ada yang menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Rumah kita arahnya berbeda-beda. Tapi tadi kita datang ke masjid hendak melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita datang dari berbagai arah, masuk ke Masjid As-Salam. Kita diajarkan semua kita menghadap arah yang sama. Betul apa tidak? Membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Itu artinya Masjid As-Salam mengajarkan kepada kita
perbedaan harus disikapi dengan saling menghormati dan tetap saling menyayangi. Itulah kita masyarakat Pasir Kaliki merawat persatuan. Saudara, yang namanya perbedaan sampai kiamat pasti akan datang. Nggak usah contoh yang susah-susah. Saya nih dengan saudara pasti berbeda, betul nggak? Saudara ada yang lahir di Cimahi Utara, ada yang lahir di Sumedang, ada yang lahir di Tasik, ada yang lahir di Garut, ada yang lahir di Majenang. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Beda apa enggak? Tapi Masjid As-Salam mengajarkan kita rawat persatuan dengan saling menghormati dan tetap mencintai dalam perbedaan. Makanya saya malam ini nih datang ke Pasir Kaliki, saya nggak merasa seorang tamu. Walaupun kita berbeda, saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya di Pasir Kaliki. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Kata Nabi, alaikum bil jamaah, tetaplah kalian rukun. Jaga kebersamaan, rawat terus nilai-nilai persatuan. Maka aneh bin ajaib, kalau ada orang yang sholatnya rajin berjamaah, tapi hidup di kampung malah jadi provokator alias tukang kompor. Tahu tukang kompor? Manasin yang sini, bakar sebelah sana. Nyundut sebelah sini, ngipasin sebelah sana. Aneh kalau ada orang yang sholatnya rajin, tapi hidup malah jadi provokator, bukan malah ikut merawat kerukunan dan kebersamaan. Maka sekali lagi, ayo Masjid As-Salam mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghormati perbedaan dengan tetap saling menyayangi. Kesimpulan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita fungsikan masjid kita ini sebagaimana mestinya. Tingkatkan kualitas iman dengan sholat berjamaah. Tunjukkan sholat yang berhasil dalam kehidupan sosial bermasyarakat dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Orang yang sholatnya berhasil akan gemar dengan beribadah dan tebarkan kebaikan. Diajak kerja bakti sama lurah, nggak males-malesan. Itu sholatnya berhasil tuh. Ini mah sholatnya rajin, tapi diajak kerja bakti lingkungan aya wae alasana. Ada orang sini kayak begitu? Nggak ada. Nggak ada. Orang yang sholatnya berhasil, selesai dia sholat, kembali ke tengah masyarakat, dia jadi manusia yang bermanfaat dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Imannya meningkat kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, masjid tempat kita tolabul ilmi. Belajar tentang ilmu pengetahuan, karena memang pentingnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, masjid tempat kita mencari kesamaan, bukan memperbesar perbedaan. Saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling menyayangi. Saudara, kalau ini semua bisa kita lakukan, insya Allah Pasir Kaliki ke depan akan jauh lebih diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Masyarakatnya, warganya semangat dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara-saudara mau memakmurkan masjid? Yang jawab 30 orang. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara mau memakmurkan masjid? Mau menebarkan kebaikan? Saya tes malam ini bersama dengan saya. Bapak Ibu Saudara-saudara mau ikut bersedekah? Bawa uang sabaraha
5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000. Mahalan lihat monyet ketimbang lihat saya. Nah, kita tahulah orang Pasir Kali kini namanya sedekah tuh kan yang penting ikhlasnya. Betul? Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Kata Nabi, terangilah alam kubur kalian. Bu, orang yang matinya dimakan binatang buas, enggak ketemu jasadnya. Orang yang matinya tenggelam di sungai maupun di laut, enggak ketemu jasadnya. Orang yang pesawatnya meledak di angkasa berkeping-keping, enggak ketemu jasadnya. Mereka semua menempati alam kuburnya masing-masing. Jasad boleh enggak ketemu, tapi mereka yang pasti konsep Islam tinggal di alam kuburnya masing-masing. Kata Nabi, terangi alam kuburmu. Dengan apa ya Rasulullah? Amalan sedekah yang waktu di Cimahi Utara kamu kerjakan. Sedekah itulah nanti akan jadi lentera, pelita cahaya yang menerangi alam kubur kalian. Yuk kita terangi alam kubur kita yuk. Yuk terangi alam kubur kita yuk. Ustadz saya sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah alam kuburnya terang. Lampu neon. 1 juta. Ustadz saya sedekah 100.000 Ustadz. Patromak. Ustadz saya sedekah 10.000 Ustadz. Lilin. Ustadz saya sedekah 5.000 Ustadz. Pentol korek. Remeng-remeng lumayan masih kelihatan. Nanti panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Ustadz saya kadong, tadi buru-buru disamper sama temen, kelupaan gak bawa duit. Eta penyakit. Saudara jangan dibiasakan mau ke masjid, ke pengajian, ke majelis taklim gak bawa duit. Kita nih mau liburan bareng keluarga ke Gunung Papandayan. Bawa uang 1 juta aja masih takut kurang. Betul apa tidak? Ini semua mau ke akhirat. Enggak bawa uang, nekat. Tapi terlanjur Ustadz saya enggak bawa uang malam ini. Ya udah, ibu yang terlanjur enggak bawa uang enggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal sampai depan ibu pinjem dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangganya sama-sama nggak bawa uang, udah nggak apa-apa. Ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Nggak nyumbang ngambil lagi. Mana panitia? Sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah, salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sarang-sarang. Salatullah salamullah ala Toha lillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah
سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة رياء الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, tanpa bermaksud menggurui, saya hanya mengingatkan sejak malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah, niatkan pahalanya, kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita pelaku, pahala itu kita niatkan buat keluarga yang sudah wafat, hakul yakin akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Sambil kita memohon kepada Allah, sedekah bisa jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah kubur keluarga kita. Dengan wasilah sedekah Allah jadikan rodhoh min riyadil jannah. Apalagi semua kita punya ibu dan bapak, kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa. Dan khususnya pahala sedekah itu sangat dinantikan oleh mereka. Orang tua kita tuh udah gak bisa lagi berbuat apa-apa, tinggal mempertanggungjawabkannya saja. Alam kubur cuma dua pilihannya, nikmat kubur atau azab kubur. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita dapat nikmat kubur, amin. Tapi kalau nikmat kubur tidak didapat, pasti yang didapati adalah siksa kubur. Yang bisa meringankan siksa kubur mereka, doa dan kiriman pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia khusus buat mereka. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan punya orang tua tapi sudah meninggal dunia, nggak pernah mendoakan, apalagi ngirimin pahala sedekahnya waktu hidup di alam dunia buat mereka. Mana yang katanya sayang sama orang tua? Sehari semalam kita sholat 5 waktu, betul apa tidak? Bacain doa Fatihah buat orang tua yang sudah meninggal, dijamak saja sampai pahalanya kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Baca Fatihah itu 30 detik saudara, enggak lama. Tapi sehari semalam kita sholat 5 waktu, kita bacakan Fatihah buat mereka, itu yang mereka harapkan. Kenapa? Doa dan kiriman pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia, itulah yang bisa meringankan siksa kubur mereka. 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Ibu yang melahirkan kita antara pilihan hidup dan mati. Ibu yang membesarkan kita dengan kasih sayang dan untayan air mata. Bapak yang kerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nggak kenal kemarau, nggak kenal musim hujan. Badai pun diterjang mencari rezeki yang halal hanya untuk membesarkan kita. Setelah kita sedikit jadi orang, bisa beli motor, bisa beli mobil, orang tua sudah meninggal, nggak pernah kita doakan, apalagi kita kirimkan pahala sedekah buat mereka. Itukah yang dinamakan sayang?
Orang tua sudah meninggal tapi nggak pernah ngirimkan doa, apalagi pahala sedekah di alam dunia. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan. Saudara, saya ingin tutup supaya ini mengingatkan buat saya, buat kita semua. Disadur dari kitab As'adur Rafiq, sarah dari kitab Sulamut Taufik. Betapa wasilah pahala sedekah yang kita niatkan sampai kepada si mayit. Dulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadis semata wayangnya. Karena punya anak gadis semata wayang, lagi mekar, lagi seneng. Meninggal dunia anak gadis semata wayangnya. Nih ibu kelenger. Tiap hari selalu terbayang, tiap saat selalu terkenang. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Hatinya resah, gundah gulana, merindukan anak gadis semata wayangnya yang beberapa hari lalu meninggal dunia. Datang ibu ini ke seorang ulama arif dan bijaksana, Imam Hasan Al-Basri. Lapor ibu ini, Tuan Imam, saya punya anak gadis, belum lama meninggal dunia. Saya kangen pengen ketemu anak gadis saya. Berikan saya amalan, apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu nanti malam selesai sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat. Setelah itu, iringi pembacaan sholawat sampai ibu tertidur pulas. Nih ibu karena kangen sama anaknya, dia baca sholawat sampai dia tertidur pulas. Dalam tidur Allah takdirkan si ibu ini mimpi ketemu anak gadis semata wayangnya. Rindu yang beberapa hari menggebu terjawab sudah. Si ibu mimpi ketemu sama anak gadis semata wayangnya. Tapi sayang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam mimpi si ibu melihat jelas betul anaknya sedang disiksa di dalam kuburnya. Hati orang tua mana yang sanggup menyaksikan anaknya tersiksa? Pagi-pagi ibu ini lapor sama Imam Hasan Al-Basri. Tuan Imam, semalam amalan Tuan Imam saya kerjakan. Saya baca sholawat sampai saya tertidur. Dalam tidur saya ngimpi ngelihat anak gadis saya. Tapi kenapa dalam ngimpi saya lihat jelas betul anak saya sedang disiksa di dalam kuburnya. Tuan Imam, berikan saya amalan. Apa yang harus saya lakukan? Minimal meringankan siksa kubur anak gadis saya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu sedekah saja sesuai dengan kemampuan. Punya tenaga, punya ilmu, punya makanan, punya uang, sedekahkan sesuai kemampuan ibu. Niatkan pahala sedekah itu, kirim buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia. Nih, jadi wasilah nih. Pulang ibu itu, hari berganti datang minggu, minggu pergi berganti dengan bulan. Si ibu nggak datang-datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Satu malam Imam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidur beliau mimpi melihat gadis cantik, gelis, semok, bohai, bohai. Naon deui? Dempel. Dalam tidur Imam Hasan Al-Basri mimpi bertemu gadis cantik jelita berdiri di depan gedung megah dan mewah, memakai mahkota berlapiskan emas, bertahtakan berlian intan dan mutiara. Imam Hasan Al-Basri kagum, ada gadis cantik berdiri di depan gedung megah sambil pakai mahkota. Lagi kagum-kagumnya Imam Hasan Al-Basri, itu gadis cantik datang mendekat. Imam Hasan Al-Basri gelagapan. Gelagapan itu apa bahasa Sundanya gelagapan? Hah? Grogi. Gadis cantik itu datang mendekat kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan grogi. Ya kalau perempuan cantik mah nggak ulama, nggak orang biasa, pasti grogi.
Betul apa tidak? Si gadis ini bertanya, Tuan Imam kenal enggak sama saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, enggak, saya enggak kenal sama kamu. Tuan Imam, beberapa hari lalu datang seorang ibu, minta amalan sama Tuan Imam. Tuan Imam berikan amalan sedekah, itu ibu saya Tuan Imam. Satu hari ibu saya melakukan amalan sedekah sepotong roti. Allahu Akbar, sepotong roti. Pahalanya diniatkan dikirim buat saya. Alhamdulillah, sedekah jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Saya terbebas dari siksa kubur. Semua kita punya keluarga yang sudah meninggal dunia. Betul apa tidak? Semua kita punya orang tua. Kalau orang tua masih ada, terus berbakti kepada mereka. Kalau orang tua atau salah satu di antara orang tua kita sudah meninggal, buktikan bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Kita kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Hakul yakin pahala itu akan sampai, mereka senangnya luar biasa. Dan di kemudian hari insya Allah kehidupan kita akan jauh bertambah lebih berkah lagi. Nah, sudah jam 8 lewat 2 jam lebih ini. Saya terima kasih kepada tokoh masyarakat Pasir Kaliki, DKM Masjid As-Salam, dan teman-teman dari Yayasan Lembaga Dakwah Al-Mahirah. Inilah wasilahnya yang membuat kita malam ini bertemu dalam kebaikan. Teman-teman dari Lembaga Dakwah Al-Mahirah. Al-Mahirah adalah lembaga yang dimotori oleh remaja dan pemuda dengan satu iktikat niat baik menjadi umat yang maslahat di tengah-tengah kehidupan sosial bernegara dan berbangsa. Apa saja programnya nanti akan dijelaskan sendiri oleh Ustadz Hilmi. Ibu bapak jangan bubar dulu sebelum nanti saya tutup dengan pembacaan doa. Ingat, kesempurnaan dalam keberkahan sebuah pengajian ada pada pembacaan doa. Ngaji dengan doa kayak kita berpakaian komplit, pakai baju juga pakai celana. Betul apa tidak? Maka jangan dibiasakan bubar ngaji sebelum dibacakan doa. Orang yang bubar ngaji sebelum dibacakan doa persis orang berpakaian nggak komplit, pakai baju tapi nggak pakai, awas tiis. Disampaikan Ustadz Hilmi minta waktu antara 7 sampai 10 menit ke depan untuk menyampaikan program dan mengajak kepada kita untuk ikut berkontribusi dalam infak dan sedekah. Lagi-lagi saya titip pesan, niatkan pahala infak dan sedekah itu buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Pada Ustadz Hilmi, waktu dan tempat saya persilakan. Masya Allah, terima kasih Kiai. Luar biasa, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah juga ayahandaku. Baik, bunda, tadi kita sudah menyimak insya Allah ilmu yang bermanfaat, insya Allah jadi bekal kehidupan kita. Maka pastikan kita pun insya Allah hari ini ikut andil untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk akhirat kita. Bu, baik, sahabat dakwah Al-Mahirah, hari ini insya Allah mencari orang-orang baik pilihan Allah. Kami punya program-program terbaik yang di awal sudah kami sampaikan. Ada program untuk air minum Palestina, ada program untuk remisi, renovasi Masjid Indonesia. Alhamdulillah kami hadirkan di pelosok-pelosok daerah, di pelosok-pelosok negeri untuk bisa membuat satu masjid lebih layak lagi. Kalau Masjid As-Salam Masya Allah sudah amat sangat kokoh, kuat, indah, luar biasa. Tapi ketahuilah kami survei ke pelosok-pelosok daerah masih banyak masjid-masjid yang mohon maaf sekali dindingnya akan segera roboh, toiletnya kemudian tidak layak dipakai tempat untuk bersuci. Maka kami hadir di sana untuk bisa menghantar anak-anak yang menengadah ke langit yang dengan mata baik. penuh Bunda, harapan. halo. Para santri yang Halo. belajar dalam keterbatasan. Maukah kita jadi bagian orang-orang baik pilihan Allah yang hari ini sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang wafat fisiknya tapi amalnya tetap mengalir. Halo.
pastikan hari ini jadi orang-orang baik pilihan Allah itu. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Baik, bunda-bunda soleh yang Allah muliakan, dan kami juga akan panggilkan nanti tim sahabat dakwah Al-Mahirah. Untuk ketentuannya bagaimana Ustadz, program-program terbaik ini insya Allah bisa bunda-bunda ikuti ya. Nanti kita akan lelang amal dari angka yang paling besar turun, pastikan. Kalau tidak bisa ikut yang paling besar, insya Allah kita pastikan ikut yang kecil. Tidak ada amalan yang kecil di sisi Allah, betul? Betul. Semua amal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar-benar solihah 10 menit ke depan kita akan persilahkan nanti orang yang mau ikut andil maju ke depan, memastikan nanti akan didoakan juga oleh gurunda kita, oleh kiai, insya Allah bisa berfoto juga bersama beliau. Pastikan kita jadi bagian orang-orang baik pilihan Allah yang mensupport program-program sahabat dakwah Al-Mahirah. Nanti sudah ada mushaf Al-Qur'annya? Baik, benar-benar solihah pastikan nanti yang akan ikut ke depan, insya Allah tinggal angkat tangannya, lalu nanti bisa maju ke depan dan kami akan berikan hadiah cinta berupa mushaf edisi Palestina. Benar-benar solihah, insya Allah apapun yang hari ini kita keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Halo? Halo? Hari ini kita keluarkan kesusahan orang lain, besok lusa Allah keluarkan kesusahan kita. Betul? Kalau kita enggan menolong orang lain, maka pastilah Allah pula menunda kita untuk ditolong. Maka pastikan hari ini ikut andil bersama sahabat dakwah Al-Mahirah untuk program-program terbaiknya insya Allah. Bunda, hari ini yang mau ikut andil tinggal angkat tangannya, lalu nanti maju ke depan, insya Allah bisa berfoto dengan Bapak Kiai, ya gurunda kita, insya Allah didoakan oleh beliau, dan insya Allah jadi jalan keberkahan. Niatkan tadi untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bismillah. Ustadz, saya tidak bawa uang hari ini. Alhamdulillah sahabat dakwah Al-Mahirah tidak memberatkan. Bisa nanti ditunaikan selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Jadi boleh diangsur, boleh dicicil. Hari ini hanya dicatatkan nama saja, diberikan nomor rekening saja, dicatat nomor WA-nya saja oleh tim. Insya Allah jadi jalan keberkahan. Siap Bunda? Bismillah. Kami berikan kesempatan. Kami tidak memaksa, kami hanya memberi kesempatan siapapun yang ingin ikut andil bersama sahabat dakwah Al-Mahirah, memastikan memberikan cahaya untuk kubur kita. Pastikan hari ini kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Bismillah Bunda, kita akan buka. Kita akan mulai, kita akan lihat siapa orang-orang baik pilihan Allah yang pertama. Dan ingat tadi kata Pak Kiai, kita akan tuntaskan ini dulu, nanti akan didoakan oleh Pak Kiai, ditutup dengan doa insya Allah. Bismillah Bunda, kita akan mulai dulu mencari orang-orang baik pilihan Allah. Kita akan mulai dari angka yang besar, nanti turun. Pastikan kita jadi bagian orang-orang yang dicatat namanya oleh para malaikat hari ini. Bismillah Bunda, kita akan mulai dari angka 3 juta rupiah dulu. Yang mau tinggal angkat tangan, maju ke depan, manfaatkan kesempatan berkah ini. Bismillah. Tidak harus hari ini, boleh dicicil selama 1 bulan ke depan. Bismillah Bunda, dari angka 3 juta rupiah kita akan lihat siapa orang-orang baik pilihan Allah yang tergerak hatinya menyambut seruan Allah. Bismillah. Nanti di Quran diceritakan ada orang-orang yang minta waktu sebentar kepada Allah untuk diberi waktu dia bisa bersedekah. Apa kata Allah dalam surah Al-Munafikun? Rabbi laula akhontani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas salihin. Ya Rabb, tolong berikan waktu sebentar saja, saya mau bersedekah. Kata para ulama tafsir, kenapa minta sedekah dulu gak minta yang lain? Karena saat nanti akan wafat itu ditampakkan amal dan nampaklah amal sedekah, amal yang pahalanya mengalir deras. Pastikan hari ini kita masih hidup. Hari ini kita masih hidup, Allah beri kesempatan itu, pasti saat nanti kita wafat Allah tolong kesusahan-kesusahan di akhirat. Bunda, bismillah, kita akan buka dari angka 3 juta rupiah. Yang mau nanti yang berminat tinggal angkat tangan maju ke depan. Saya yakin hari ini ada orang-orang baik pilihan Allah yang akan menghantarkan untuk program-program terbaik sahabat dakwah Al-Mahirah. Kita berikan, minimal kita punya alasan saat kita pulang kepada Allah, ada catatan amal kebaikan hari ini. Bismillah. Siapa di antara kita yang siap berwakaf bersama sahabat dakwah Al-Mahirah, insya Allah di angka 3 juta rupiah, angkat tangannya. Adakah yang siap? Kita lihat.
Ustadz, kenapa mesti disiarkan? Karena teori sedekah dalam Quran ada dua, sirra wa alaniyah. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Silakan Bunda. Ayahanda, ada yang siap diangkat 3 juta rupiah, angkat tangannya. Kita lihat, kita beri kesempatan. Ada orang-orang baik pilihan Allah hari ini yang siap angkat tangannya. Pastikan jadi hamba-hamba Allah yang siap untuk sama-sama menerangi kuburnya. Bismillah. Adakah yang siap? Diangkat 3 juta rupiah. Sebelum kita hitung mundur, pastikan kita beri kesempatan dulu. Adakah orang-orang yang siap menghantarkan pahala kebaikan untuk orang tuanya? Bismillah. Ayahanda, Bunda silakan. Kalau tidak ada, kita akan turunkan. Baik, dalam hitungan kelima, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Jika barangkali 3 juta terasa berat, kita pastikan beri kesempatan di angka berikutnya Bunda. Bismillah, diangkat 2 juta rupiah. Pastikan nama kita jadi orang pertama yang tercatat. Bismillah, siapa di antara kita yang siap berwakaf di angka 2 juta rupiah? Angkat tangannya. Bismillah, tidak ada ceritanya orang yang miskin gara-gara bersedekah. Adakah yang siap? Bismillah. Di antara para muhsinin, saya yakin di hadapan saya ada orang-orang baik pilihan Allah. Hari ini, malam hari ini ingin dicatatkan namanya bersama orang-orang baik pilihan Allah. Silakan, adakah yang siap diangkat 2 juta rupiah? Baik, kita tunggu. Kita persilahkan, kita berikan kesempatan bagi orang-orang yang siap hari ini menyambut seruan Allah. Bismillah. Adakah yang siap? Baik. Silakan, kita perhatikan. Adakah yang siap? Ajak bestinya, tidak harus hari ini. Ajak suaminya, ajak pasangannya. Ayo nak, kita sama-sama. Ayo ya, kita sama-sama. Bismillah, diangkat 2 juta rupiah. Baik, kalau tidak ada, kita pastikan jadi orang-orang baik pilihan Allah berikutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Siap-siap. Siap-siap. Jika mungkin 3 juta, 2 juta terasa berat, kita beri kesempatan di angka 1 juta rupiah. Siapa orang yang pertama ingin maju ke depan untuk memastikan dapat keberkahan malam hari ini? Insya Allah disaksikan, didoakan langsung oleh kiai kita. Bismillah. Siapa di antara kita yang siap berwakaf di angka 1 juta rupiah untuk saudara kita di Palestina? Angkat tangannya. Adakah yang siap? Allahu Akbar. Dimulai dari Bapak Camat kita, Allahu Akbar. Beliau orang yang pertama, Masya Allah, Tabarakallah, satu keberkahan luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Camat kita, Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan angkat tangannya berikutnya Bunda, di angka 1 juta rupiah. Ayo silakan angkat tangannya. Masya Allah, Tabarakallah. Allah, 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 Masya Allah, Allahu Akbar. Bunda yang Allah muliakan, bagaimana hari ini antara Bapak Camat, Masya Allah, didoakan oleh Pak Kiai. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pantaslah orang-orang baik dipilih Allah. Masya Allah, dapat doa keberkahan dari Kiai. Mari Bunda, manfaatkan kesempatan ini. Ayo angkat tangannya, maju ke depan. Pastikan jadi bagian orang-orang baik yang mendapatkan doa terbaik. Bisa berfoto bersama beliau, insya Allah. Angkat tangannya Bunda. Baik, berikutnya 1 juta berikutnya, angkat tangannya. Saya yakin banyak orang-orang baik di daerah ini yang siap ikut andil bersama sahabat dakwah Al-Mahirah. Didoakan langsung oleh kiai kita. Adakah yang siap berikutnya? Silakan Bunda, angkat tangannya. Bismillah. Tidak harus hari ini. Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar. Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa, Alhamdulillah. Ada sahabat-sahabat sekalian, silakan angkat tangannya. Kita maksimalkan waktu kita 5 menit terakhir. Angkat tangannya. Ayo, sama-sama didoakan oleh beliau. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi keberkahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat Bunda sekalian, kita butuh doa dan didoakan oleh kiai kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, langsung insya Allah jadi jalan keberkahan, dikabulkan doa kita. Silakan angkat tangannya, maju ke depan di angka 1 juta rupiah. Silakan, jangan sampai nanti kita menyesal ketika pulang ke rumah. Ya Allah, padahal saya punya uang untuk saya sedekahkan. Angkat tangannya, tidak harus hari ini, bisa tunaikan selama 1 bulan ke depan. Angkat tangannya di angka 1 juta rupiah. Siapa lagi berikutnya? Angkat tangannya. Ada. Allahu Akbar, Masya Allah, malam hari ini ternyata banyak bapak-bapak yang siap untuk menghantarkan kebaikan. Masya Allah, Tabarakallah. Silakan Bapak.
Berikutnya silakan ibu-ibu. Kita akan nampak dari depan ibu-ibu yang siap berjihad di jalan Allah. Angkat tangannya Bunda, silakan. Ayo, pastikan kita jadi orang baik pilihan Allah berikutnya. Didoakan oleh Pak Kiai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan angkat tangannya, masih ada waktu sedikit lagi, sedikit lagi. Silakan angkat tangannya di angka 1 juta rupiah. Ada? Silakan. Yang ada, ya Masya Allah, luar biasa. Silakan Bapak, maju ke depan. Kang, silakan maju ke depan. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, sambil menunggu di data, pastikan insya Allah didoakan langsung oleh beliau. Silakan Bapak. Allahu Akbar, Masya Allah, terbayang oleh kita bagaimana orang-orang yang sudah wafat kemudian mendapat kebaikan dari anggota keluarganya yang bersedekah malam hari ini. Allahu Akbar. Silakan Bunda, angkat tangannya, maju ke depan. Adakah yang siap berikutnya? Masih di angka 1 juta rupiah. Silakan angkat tangannya. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah, didoakan langsung oleh kiai kita. Insya Allah jadi jalan keberkahan. Allah kabulkan, Allah kabulkan malam hari ini. Silakan angkat tangannya, masih ada di angka 1 juta rupiah. Manfaatkan kesempatan ini. Kalau untuk kebaikan jangan nunggu di nanti keburu mati. Kalau untuk kebaikan jangan nunggu kapan-kapan nanti keburu dikain kafan. Manfaatkan kesempatan emas berharga ini. Bismillah, angkat tangannya, masih ada yang siap? Di angka 1 juta rupiah, silakan. Mumpung ada kesempatan, jadi jalan keberkahan. Insya Allah, hilangkan kesusahan, hilangkan kemudian hal-hal yang menjadi bala dalam kehidupan kita lewat sedekah. Angkat tangannya, silakan maju ke depan. Baik, 2 menit terakhir, 2 menit terakhir. Sebelum kita turunkan di angka yang terakhir, bismillah. Silakan kita tutup 5, 4, 3, 2, 1. Baik, ajakan terakhir di angka 500.000 rupiah. Ustadz, 3 juta terasa berat, 2 juta terasa berat, 1 juta pun masih terasa berat. Tapi saya pengen bersedekah. Ayo, manfaatkan, mumpung Kiai ada di sini. Dapatkan doa terbaik dari beliau. Di angka 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Silakan angkat tangan lagi. Angkat tangan di angka 500.000 rupiah. Angkat tangannya. Pastikan jadi orang baik benar. Kita akan lihat dari ibu-ibu. Silakan, saya belum melihat. Ibu-ibu angkat tangannya yang siap berwakaf di angka 500.000 rupiah. Masya Allah, luar biasa. Angkat tangannya Bunda, silakan. Pastikan malam hari ini nama kita dicatat oleh para malaikat. Silakan angkat tangannya Bunda, silakan. Waktu kita sebentar lagi, waktu kita sedikit lagi. Allahu Akbar. Bapak Lurah, Masya Allah. Angkat tangannya berikutnya. Masya Allah, ibu yang pertama kasih oplos. Luar biasa, alhamdulillah. Allah hadirkan jalan keberkahan. Silakan Bunda, angkat tangannya di angka 500.000 rupiah. Pastikan malam hari ini jadi malam keberkahan. Kita sudah dapat bekal ilmu untuk dunia kita, untuk kehidupan keseharian kita. Tinggal kita siapkan bekal untuk wafat kita. Bunda, halo. Pastikan hari ini di depan gurunda kita, di depan kiai kita buktikan kita jadi orang-orang beriman yang siap mensupport agama Allah. Silakan angkat tangannya, masih ada kesempatan. 2 menit terakhir. Angkat tangannya di angka 500.000 rupiah. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata orang-orang baik pilihan Allah hari ini siap berkontribusi untuk agama Allah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah bangga dengan umat-umatnya yang siap berjihad di jalan Allah. Silakan Bunda, ada kesempatan terakhir di angka 500.000 rupiah. Pastikan nama kita hari ini jadi nama yang dipilih Allah. Silakan, masih ada kesempatan sebelum kita tutup. Masya Allah, luar biasa. Silakan bapak-bapak yang masih ada kesempatan hari ini, insya Allah jadi tidak harus hari ini Ustaz, tidak harus hari ini, bisa diangsur. Masya Allah, luar biasa, hidayah Allah.
senantiasa menyapa mereka orang-orang yang siap menyambut sunnah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Hari ini kami saksikan banyak orang-orang baik dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan Bunda, mumpung masih ada kesempatan, didoakan langsung. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa. Allah hantarkan keberkahan, Allah hantarkan kebaikan. Tidak ada kebetulan, Allah yang mengatur semuanya. Bunda, pastikan hari ini sekali lagi kita jadi bagian orang-orang baik. Besok lusa kebaikan kita akan diikuti oleh anak-anak kita. Jika hari ini kita berbuat baik, maka esok lusa anak-anak kita akan mengikuti jejak kita. Dulu ayah, dulu ibu, dulu orang tua saya pun berbuat baik, maka kebaikan kita akan diikuti oleh anak-anak kita. Bukankah itu yang kita inginkan? Saat kita wafat, anak kita menjadi penerus kita. Masya Allah, Masya Allah. Silakan angkat tangannya, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan di angka 500.000 rupiah. 500.000 rupiah ini kalau kita gunakan untuk akhirat kita, mungkin rasa-rasanya berat sekali. Tapi kalau untuk digunakan dunia kita, kadang-kadang 500.000 rupiah mungkin kita tidak pernah hitungan. Ketahuilah, tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Pasti Allah akan tambah, pasti Allah akan lipat gandakan apa yang kita keluarkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, didoakan langsung oleh beliau. Jadi jalan kebaikan dan keberkahan ya Bunda. Kita yang menyaksikan insya Allah kita ikut mengaminkan. Insya Allah mudah-mudahan siapapun yang hadir juga Allah berkahi ya Bunda. Baik, masih adakah yang berminat? Silakan. Sebelum kita tutup, kita hitung mundur. Perhatikan, siap-siap 5. Masih ada yang berminat? Di angka 500.000 rupiah, pastikan kita tidak menyesal. Setelah acara ini selesai, ya Allah, padahal saya pengen bersedekah. Padahal saya pengen menghantarkan kebaikan untuk keluarga saya. Silakan angkat tangannya. Kalau tidak ada, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Masya Allah. Lihat bunda-bunda sekalian. Tidak ada halangan. Siapapun bisa didoakan oleh beliau. Yang paling tergerak hatinya mau ikut andil. Peduli terhadap saudara kita di Palestina. Bismillah Bunda. Masya Allah. Sudah tidak ada? Pastikan. Kita akan segera berikan insya Allah setelah dokumentasi selesai. Pastikan kita akan hadirkan insya Allah untuk saudara-saudara kita. Dan insya Allah nanti akan ditutup rangkaian ini dengan doa dari kiai kita insya Allah. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Pak Kiai. Bapak Ibu, banyak keluarga kita dari Jamaah Masjid As-Salam malam ini ikut berkontribusi. Karena itu sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Pertama, sedekah yang malam ini mereka lakukan, pahalanya dikhususkan buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan wasilah sedekah terbukanya pintu rahmat Allah, kubur keluarga mereka Allah jadikan rodoh min riyadil jannah. Yang kedua, sedekah jadi wasilah penjagaan keluarga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah malam ini
Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, berusaha, ikhtiar dan menuntut ilmu dengan wasilah sedekah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, dengan wasilah sedekah mudah-mudahan hajat dan keinginan segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya kepengen melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ada yang hajatnya kepengen punya menantu yang baik. Ada yang hajatnya kepengen segera menimang incu. Ada yang hajatnya kepengen anak-anaknya masuk pondok pesantren, memperdalam agama dan jadi penghafal Quran. Ada yang hajatnya kepengen usahanya bertambah maju dan berkah. Ada yang hajatnya kepengen Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam masalah. Hajat dan keinginan baik-baik tersebut mudah-mudahan dengan wasilah sedekah segera Allah ijabah. Yang kedua, Fatihah ini buat kita semua yang malam ini hadir. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat kepadanya. Allah berikan kepada kita rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah karuniakan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah. Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, waj'alil jannata maswahum, wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum, wa nawir kuburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.